Salam semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Cerita kisah Injil ini, Yesus menceritakan tentang seorang anak yang meminta warisan kepada ayahnya, lalu pergi jauh dan menghabiskan semuanya untuk hidup berfoya-foya. Ketika ia jatuh miskin dan menderita, ia sadar dan ingin pulang. Ayahnya tidak marah, tetapi justru menyambutnya dengan penuh kasih dan mengadakan pesta. Kisah ini menggambarkan kasih Allah yang selalu menerima kita kembali ketika kita bertobat. Jadi aksi nyata yang bisa kita lakukan yaitu belajar untuk tidak gengsi meminta maaf dan berani bertobat ketika salah. Selain itu, saya mau belajar mengampuni orang lain seperti Bapa yang penuh kasih. Jadi ayat hari ini Lukas bab 15 ayat 7, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lalu yang kedua, saya akan menceritakan kembali kisah dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 48 tentang khotbah di bukit. Cerita kisah Injil ini, Yesus naik atas bukit dan mulai mengejar murid-muridnya. Ia menyampaikan sabda bahagia seperti, "Berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Yesus juga mengajarkan tentang kasih, bukan hanya kepada teman, tetapi juga kepada musuh. Ia menegaskan bahwa kita harus menjadi terang dan garam dunia. Artinya, kita hidup harus membawa kebaikan bagi orang lain. Jadi, aksi nyatanya yang bisa kita buat adalah belajar mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, serta berusaha menjadi pribadi yang membawa damai di sekolah maupun di rumah. Ayat hari ini, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Lalu yang ketiga, kisah dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai 72. Cerita kisah Injil ini menceritakan tentang perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Yesus memecahkan roti dan membagikan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Kemudian Yesus berdoa di taman Getsemani. Dengan penuh bergumulan, ia akhirnya ditangkap. Petrus yang sebelumnya berjanji setia ternyata menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Aksi nyatanya, dari kisah ini kita dapat belajar untuk setia kepada Tuhan, tidak hanya saat nyaman, tetapi juga saat menghadapi tekanan atau ketakutan. Ayat hari ini, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu yang terakhir, Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 40. Cerita kisah Injil ini, Yesus ditangkap dan dibawa menghadap imam besar lalu kepada Pilatus. Meskipun Yesus tidak bersalah, ia tetap tenang dan tidak melawan. Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan pada Yesus, tetapi karena tekanan orang yang banyak, ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Aksi nyatanya, belajar untuk tetap jujur dan teguh dalam kebenaran walaupun mendapatkan tekanan dari lingkungan. Ayat hari ini, Yohanes bab 18 ayat 37. Setiap orang yang berasal di kebenaran mendengarkan suaraku. Sekian, terima kasih.